Fir'aun dan iblis adalah dua sosok makhluk yang terkutuk karena mereka telah mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kedua makhluk yang sama-sama terkutuk ini timbul sebuah pertanyaan. Siapakah di antara mereka berdua yang lebih buruk? Fir'aun ataukah iblis? Ini menjadi menarik untuk dibahas. Karena untuk menjawab pertanyaan ini, ternyata ada sebuah buku yang bisa menjawabnya. Untuk itu, di video kali ini kita akan membahas tentang dialog antara Fir'aun dan iblis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Fir'aun dan iblis merupakan dua sosok makhluk yang berbeda. Fir'aun dari golongan manusia, sedangkan iblis berasal dari golongan jin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, "Sujudlah kamu kepada Adam." Maka mereka pun sujud kecuali iblis, dia adalah dari golongan jin. Maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat ke-50. Teman-temanku seiman, di dalam kitab An-Nawadir karya Syekh Syihabuddin Ahmad diceritakan di sana dua makhluk yang dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini pernah bertemu di suatu kesempatan. Keduanya bahkan sempat terlibat percakapan. Nah, dari yang mereka bicarakan ini kita dapat mengetahui siapa yang lebih buruk antara iblis dan Fir'aun. Di suatu hari iblis mendatangi Fir'aun dan iblis berkata, "Wahai saudaraku, apakah engkau mengenaliku?" Kemudian Fir'aun menjawab, "Iya, aku mengenalimu." Lalu iblis berkata, "Wahai Raja Mesir, engkau telah mengalahkanku dalam satu hal." Fir'aun penasaran, ia pun bertanya, "Memangnya apa itu?" Iblis berkata, "Kelancanganmu mengaku sebagai Tuhan. Sungguh aku lebih tua darimu, juga lebih berpengalaman dan lebih kuat ketimbang dirimu. Tapi aku tidak berani melakukan seperti apa yang engkau lakukan." Nah, dari dialog di antara keduanya, iblis mengakui keunggulan Fir'aun dalam hal keburukan. Sepanjang waktu ketika iblis diusir Allah Subhanahu wa Ta'ala dan turun ke bumi, iblis sama sekali tidak pernah mengakui bahwasannya dia adalah Tuhan. Karena iblis tahu betul seperti apa kehebatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi lain halnya dengan Fir'aun, dia mengaku Tuhan yang patut disembah oleh kaumnya. Ini yang sedang dibicarakan adalah Fir'aun yang hidup sezaman dengan Nabi Musa alaihissalam. Di dalam riwayat, Fir'aun ini nama aslinya yaitu Al-Walid bin Mushab, atau yang biasa dikenal dengan Ramses II. Dia adalah sosok di balik cerita kali ini. Teman-temanku seiman, setelah Fir'aun mendengar kesaksian dari iblis, Fir'aun pun berkata, "Iya, engkau benar. Tapi ini hanya sementara. Suatu hari aku akan bertaubat dan mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian iblis pun berkata, "Janganlah terburu-buru begitu wahai saudaraku. Penduduk Mesir ini telah menerimamu sebagai Tuhan. Namun jika engkau bertaubat, mereka semua akan meninggalkanmu." Sejenak Fir'aun pun berpikir, ternyata ada benarnya juga apa yang diucapkan iblis ini. Kemudian Fir'aun pun berkata, "Adakah yang lebih buruk di bumi ini jika dibandingkan dengan kita berdua?" Lalu iblis pun menjawab, "Orang yang lebih buruk dibandingkan kita berdua adalah orang yang tidak mau menerima permintaan maaf dari orang lain. Dia lebih buruk dariku dan juga lebih buruk darimu." Islam selalu menganjurkan manusia untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat." Al-Quran Surat Al-Hujarat ayat ke-10.
Meminta maaf dan menerima maaf sebenarnya kedua hal yang sulit dilakukan bagi umat manusia. Seakan-akan kita harus memindahkan sebuah gunung dari satu tempat ke tempat yang lain. Tak heran, maka apabila seseorang yang tidak memiliki sifat pemaaf akan disandingkan baginya dengan Fir'aun dan iblis. Oleh karena itu teman-teman, orang-orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain akan dihadiahi ampunan Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa memaafkan saat dia mampu membalas, maka Allah akan memberinya maaf pada hari kesulitan." Hadis riwayat Tabrani. Jika seseorang memiliki kesalahan kepada sesama manusia, dan mungkin saja teman-teman, kesalahan itu adalah kesalahan yang fatal dan sulit untuk dimaafkan. Tetapi perlu kita ketahui bahwasanya memaafkan itu menambah kemuliaan seseorang. Apabila seseorang itu memaafkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah kemuliaannya. Dan hal ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seseorang memaafkan kecuali Allah menambah kemuliaannya. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang didatangi saudaranya yang hendak meminta maaf, hendaklah memaafkannya. Tidak peduli apakah dia berada di pihak yang benar ataukah di pihak yang salah. Dan apabila tidak memaafkan, niscaya dia tidak akan mendatangi telagaku di akhirat. Hadis riwayat Al-Hakim. Dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim lainnya dikatakan pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul dengan para sahabat. Di tengah perbincangan itu, tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa ringan sampai terlihat giginya. Sayyidina Umar bin Khattab yang berada di situ pun bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang membuat engkau tertawa?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawabnya dengan sebuah cerita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diberitahu malaikat bahwa pada hari kiamat nanti ada dua orang yang duduk bersimpuh sambil menundukkan kepala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang dari mereka mengadu kepada Allah sambil berkata, 'Ya Rob, ambilkanlah kebaikan dari orang ini untukku karena dulu dia pernah berbuat zolim kepadaku.' Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersabda, 'Bagaimana mungkin aku mengambil kebaikan saudaramu ini, karena tidak ada kebaikan di dalam dirinya sedikit pun.' Kemudian orang itu berkata, 'Ya Rob, kalau begitu biarlah dosa-dosaku dipikul olehnya.' Sambil menangis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hari itu adalah hari yang begitu mencekam, di mana setiap manusia ingin agar ada orang lain yang memikul dosa-dosanya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun melanjutkan kisahnya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada orang yang mengadu tadi, "Sekarang angkat kepalamu." Orang itu pun mengangkat kepalanya, lalu dia berkata, "Ya Rob, aku melihat di depanku ada istana-istana yang terbuat dari emas dan puri, singgasananya yang terbuat dari emas dan perak, bertahtakan intan berlian." Lalu orang ini pun bertanya, "Ya Rob, istana-istana itu untuk nabi yang mana? Untuk orang sidik yang mana ya Rob? Atau untuk orang syuhada yang mana ya Rob?" Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Istana itu diberikan kepada orang yang mampu membayar harganya." Dan orang itu pun bertanya lagi, "Ya Allah ya Rob, siapakah orang yang mampu membayar harganya?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Engkau pun mampu membayar harganya." Mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, orang itu pun terheran-heran, lalu dia pun berkata, "Ya Allah ya Rob, dengan cara apa aku membayarnya?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Caranya, engkau maafkan saudaramu yang duduk di sebelahmu itu, yang engkau adukan kezolimannya kepadaku." Lalu orang itu berkata, "Ya Allah ya Rob, kini aku telah memaafkannya." Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kalau begitu sekarang gandeng tangan saudaramu itu dan ajak dia masuk ke dalam surga bersamamu." Begitu besar balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang pemaaf. Semoga semua teman-teman Jazirah Ilmu termasuk salah satunya. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu alam bisawab. Jadi itulah kisah tentang isi percakapan Fir'aun dan Iblis
Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilaf ataupun keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.